Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Pak Fahrudin Faiz dan teman-teman ngaji filsafat semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini tercatat telah 10 tahun kita mengadakan kajian filsafat sejak 2013. Dan malam hari ini adalah edisi yang ke-376. Alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan sebagaimana tema pada malam hari ini, terutama keistiqomahan dari Pak Faiz. Kita doakan semoga Pak Faiz senantiasa diberi umur panjang dan kesehatan. Amin ya rabbal. Oke teman-teman semua, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Dan bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Ala hadiniya wa ala kudan surah al-Fatihah. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi sesuai tema yang sudah diumumkan. Kita mengistiqomahi ngaji. Malam hari ini pas temanya juga istiqomah. Beberapa kali ada yang bertanya pada saya tentang caranya istiqomah, tipsnya istiqomah dan lain sebagainya. Yuk malam hari ini yuk kita bahas. Karena biasanya kalau saya ditodong langsung itu kalau ditanya, Pak gimana caranya istiqomah? Yo kamu istiqomah saja sudah. Itu sudah istiqomah. Nah sekarang malam hari ini kita belajar beneran ya ilmunya. Apa-apa itu kan pintu gerbangnya ilmu, termasuk istiqomah. Jangan-jangan kita sudah merasa istiqomah ternyata belum. Mari langsung saja ya kita mulai belajar tentang istiqomah. Ini sebenarnya melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang taubat. Kalau dalam diksi istilah-istilah dalam tasawuf, setelah takholli, taubat, membersihkan diri, saatnya kita tahalli. Tahalli itu mengisinya dengan yang baik-baik. Rumusnya tahalli yang paling dasar ya istiqomah. Nanti kita lihat istimewanya apa, caranya bagaimana, tips-tipsnya seperti apa saja istiqomah ini. Baik, langsung saja. Bismillah. Kita mulai dari definisinya ya. Kata istiqomah ini saya tidak tahu, kelihatannya kalau menggunakan EYD hari ini tulisannya harusnya istiqamah. Tapi kok rasanya tidak mantep ya nek tak tulis istiqamah kurang, karena hurufnya qaf ya, tidak kaf. Kalau ditulis mari kita istiqamah, rasanya orang mantep ya, istiqomah saja ya, kalian ngerti karepnya. Kayak dulu Al-Quran itu transliterasinya Al-Quran. Itu kan rasanya kok kurang jos ya. Tidak apa-apa kita main rasa. Meskipun kalau kamu nanti nulis skripsi atau tesis ya tulislah sesuai EYD-nya. Ini kita pakai gaya bahasa tutur saja. Nulisnya istiqomah. Ini memang dari bahasa Arab. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ini masdarnya. Akar kata dasarnya ya koma, tapi kemudian mengambil wazan istaf'ala jadi istaqoma, kemudian yastaqimu istiqomatan. Maknanya secara lughah itu teguh pendirian dan konsisten. Jadi orang konsisten itu orang istiqomah. Ini maknanya secara bahasa. Kalau secara istilah, istiqomah itu berpendirian kuat, berketetapan hati,
untuk tekun dan terus-menerus dalam menjalani usaha mencapai satu tujuan, keinginan. Diawali dari pendirian keyakinan yang kuat, kemudian dijalankan terus-menerus demi tujuan tertentu. Tanpa keyakinan yang kuat, meskipun dijalani terus-menerus berarti belum tergolong istiqomah. Kalian kok kamu tiap pagi misalnya jalan-jalan itu tujuannya apa sih misalnya? Ya enggak tahu Pak, ya sekedar ingin jalan saja. Ini belum disebut istiqomah. Kamu enggak tahu tujuannya apa, targetnya apa, kamu juga enggak terlalu mantep. Istiqomah itu berarti sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang terus demi tujuan tertentu dan kamu lakukan dengan mantap, ngerti dasarnya, punya alasannya. Inilah namanya istiqomah. Saya itu istiqomah untuk iseng, Pak, misalnya. Nah, istiqomah iseng itu apa bisa, Pak, disebut istiqomah? Bisa, asal isengmu bertujuan, punya dasar yang jelas. Pak, saya iseng itu dalam rangka mempererat persaudaraan, Pak. Kemudian argumennya adalah, yo kita ini sesama saudara kan harus saling dekat, saling menghibur. Jadi saya sekali-sekali iseng dan saya terus-menerus iseng. Misalnya, ini bisa secara istilahan disebut istiqomah. Tapi meskipun nanti yang dimaksud tidak hanya ini kalau dalam agama. Baik, jadi dari sisi bahasa, asal kita continue, tahu tujuannya, ngerti dasarnya, itu sudah istiqomah. Isinya apa saja bisa secara bahasa ya. Bisa ndak Pak, saya istiqomah curang. Pokoknya ndak ada waktu tanpa curang. Bisa secara bahasa tapi ya. Jadi yang artinya konsisten, terus-menerus. Anak ini konsisten sekali kurang ajarnya misalnya. Nah ini bisa disebut istiqomah. Secara bahasa tapi ya. Secara makna tentunya tidak begitu. Jadi secara maknawi istiqomah itu tentu saja mendawamkan kebenaran, mendawamkan kebaikannya agama. Jadi secara maknawi itu tidak semua kebiasaan yang konsisten kita lakukan layak disebut istiqomah. Hanya hal-hal yang relevan, cocok, sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, khususnya kebenaran dan kebaikan religius dalam agama. Ini yang disebut istiqomah. Nanti penjelasannya banyak. Ada banyak anjuran untuk istiqomah. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Yang pertama ada banyak sebenarnya ayat tentang istiqomah. Saya ambil misalnya dari surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghusluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat ghuslaha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri. Kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji. Sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya ini, gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca, rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah wallahu a'lam ini ya Pak, kok tambah ndak karu-karuan ini. Nah ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju, dibongkar sendiri. Maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah. Pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus. Jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan. Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok Pak misalnya.
Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya. Misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung. Biasanya terus males istiqomah. Oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah maka istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja, kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah. Biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi kontinu istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat, mau ngajinya banyak sekali pagi sampai siang ngaji terus. Tapi besok males kumat. Nah, kalau pas lagi semangat gitu ya, amal ibadahnya luar biasa. Kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita asal kontinu. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar. Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya tak puasa terus, saya tak lagi. Kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya. Saya ingin segera ke sana Pak. Ini kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok tidak ada perubahan apa-apa ya Pak. Aku tidak sakti-sakti ya Pak. Sudah tahajud berbulan-bulan ini ya. Karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomai kalau aku datang menggembirakan orang misalnya. Tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh, dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu. Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak, tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya tidak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomai. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud adwamuha wa inqalla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Hanya drama saja. Kayak kalian kalau pas lagi pulang kampung, karena mahasiswa kos di Jogja, apalagi mahasiswa UIN misalnya, bayangannya anak UIN itu kan soleh-soleh. Jadi terus begitu kamu pulang kampung, wah kamu pasang gaya, adzan belum dimulai kamu sudah ke masjid, bawa sajadah, pakai sarung wangi sekali ambune kaya jin sampean.
Itu kalau di kampung. Padahal kalau di kos-kosan, wah kamu sholat asarnya 5:30. Iya kan, ini tidak atwa muha wa in qalla. Mbok yo biasa saja yang kecil-kecil sedikit tapi continue. Ada beberapa definisi ini saya ambil dari Durratun Nasihin. Ini kitab yang familiar di teman-teman pesantren. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus menerus. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Di Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani terus kontinu dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin.